Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Syarif SPD MPD yang dalam hal ini selaku Kepala Madrasah Aliyah sekaligus Ketua Ma'had, Ustadz Taufa, Ustadz Ali, Ustadz Gufron, dan para ustadzah, dan juga hadir di sini Pak Muji yang sebagai jurkam ya. Jurkam bukan kampanye ya, tapi juru kamera ya. Dan adik-adik semua, santriwan santriwati Pondok Pesantren Alif Lam Mim, dan siswa siswi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Alif Lam Mim yang berbahagia. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita diberi nikmat sehat dan sempat bisa bersama-sama mengikuti kalau saya kemarin dihubungi oleh Ustadz Taufa itu tentang tetap sehat dan bugar di segala suasana gitu ya. Siapa yang ingin tetap sehat dan bugar? Nah, alhamdulillah termasuk saya ya. Dan ini alhamdulillah hadir di sini Pak Muji, ini usianya sudah kepala 6, malah kepala 7 sampun Pak ya. Kepala 7 tetap bugar ya, insya Allah. Ini juga mungkin kiat-kiat yang saya sampaikan banyak diterapkan oleh beliau. Salawat dan salam tak lupa juga kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pada siang ini kita berhappy-happy saja ya. Ya karena apa? Kalau hati kita senang itu biasanya untuk mendapatkan masukan atau asupan materi ataupun bahan seminar ini insya Allah lebih mudah gitu ya. Jadi yang pertama saya ingin ngetes konsentrasi ya dari yang hadir. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Coba dicoba, selamat pagi. Kalau selamat siang 2 kali. Kalau selamat sore 3 kali. Kalau selamat malam hening ya. Coba, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Nah, ya, ada yang belum konsen ya. Jadi kalau selamat malam hening ya. Sekali lagi. Selamat pagi, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Iya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Alhamdulillah sudah konsentrasi semua. Jadi tadi sudah disampaikan ya oleh Ustadz Syarif bahwa hakikatnya sehat itu sangat penting ya. Ini saya juga nanti ada beberapa hadiah dari Mas moderator, Mas apa namanya? Mas Amir. Mas Amir ya. Amir itu artinya apa? Pemimpin. Pemimpin. Tepuk tangan untuk Mas Amir ya. Ya, insya Allah. Ya, nama itu kan membawa rasa, membawa cita-cita ya. Jadi kalau Amir pemimpin, insya Allah nanti malah sekarang ya sudah mimpin acara kan sebagai moderator ya. Nanti kalau berkeluarga menjadi pemimpin rumah tangga. Kalau di masyarakat jadi pemimpin masyarakat, minimal pemimpin RT ya. Kebetulan saya juga kemarin malam itu sama Ustadz Abu ya, saya ketua RT-nya. Kemudian kemarin dapat informasi kata Ustadz Abu itu luar biasa ya, juara baca puisi tingkat provinsi ya. Akhirnya kami mintai untuk menjadi sutradara, dan alhamdulillah orang-orang banyak terkesan ya. Sutradara tentang momen perjuangan. Jadi mulai dari penindasan dibuat kayak ada yang berperan sebagai warga pribumi yang disiksa atau cederai oleh Belanda. Kemudian akhirnya ada pejuang baca puisi untuk membangkitkan semangat ya. Kemudian ada peperangan yang akhirnya Ustadz Abunya tertembak ya. Nah sebelum meninggal itu Ustadz Abu baca puisi ya. Nah itu menggugah sekali ya. Kemudian akhirnya bisa merdeka seperti kita sekarang, dan
Setelah merdeka bisa nyanyi-nyanyi kayak tadi ya, nyanyi Indonesia Raya. Akhirnya orang-orang pada nyanyi semua. 17 Agustus nyanyi Indonesia Tanah Air Beta, bagus ya. Nanti insya Allah katanya mau dipentaskan di pondok mungkin Ustaz. Iya. Karena saya juga nggak nyangka ya, ternyata ya alurnya bagus ya. Kemudian juga nanti ke depan insya Allah ya, kan sekarang ini sudah kita tahu bersama ya, Gubernur Jawa Timur yang sedang istirahat diganti PJ. Siapa Gubernur Jawa Timur yang istirahat untuk ikut nyalon lagi siapa? Bu Kofifa ya, betul ya. Bu Kofifa itu kan juga dari pesantren ya. Terus juga kemarin yang di Bupati Nganjuk itu juga dari pesantren. Bupati Lumajang siapa Pak? Ada yang dari Lumajang nggak ada ya? Pak Torik itu juga dari pesantren. Banyak ya orang-orang apa? Termasuk Pak Mahfud MD apa itu kan juga latar belakang pesantren ya. Saya juga sempat di pesantren ya, pesantren kilat 3 hari. Ya karena saya waktu itu apa ada nanti di latar belakang saya itu di keluarga itu kebetulan saya 7 bersaudara ya, banyak ya. Itu dari Gresik sana di pedesaan gitu ya. Ada tradisi kalau yang disekolahkan madrasah itu yang perempuan, yang putri-putri, yang laki dalam negeri atau sekolah negeri. Sehingga saya secara mandiri belajar gitu ya, termasuk mengikuti kajian rutin di Pondok Alif Lam Mim ini dengan Pak Yai Imam Mawardi waktu beliau masih sugeng ya. Coba next berikutnya. Nah ini sebelum saya lanjutkan ada pantun ya. Kamis pagi sangatlah indah, mentari bersinar membawa berkah. Santri PPK Alif Lam Mim Kota sangatlah semangat luar biasa, meraih cita dengan ridho dari Yang Maha Kuasa. Amin, luar biasa ya. Next berikutnya. Nah ini juga ya. Menu kari ayam sangatlah lezatnya, ditambah madu makin menyehatkan. PPK Alif Lam Mim Kota kebanggaan kita bersama, semoga makin maju dan makin mencerahkan ya. Jadi luar biasa sekali ya dari Pondok Pesantren Alif Lam Mim ini. Kemarin dari MA-nya yang merupakan masih generasi pertama. Ini ada yang kelas 12 ya. Ya, ada yang kelas 12. Untuk generasi pertama 80% ya Ustaz, diterima di 88% ya, diterima di perguruan tinggi negeri. Tepuk tangan untuk Alif Lam Mim ya. Termasuk putri saya ya, putri saya kemarin kelas 12 mungkin ada ya yang satu lantai ya waktu di sini. Alhamdulillah diterimanya malah di 2 perguruan tinggi negeri loh. Di Unipro sama di ITS. Ya. Cuman karena cita-cita utamanya itu ingin meneruskan seperti bapak ibunya itu ya. Di Unipro itu di teknik, kemudian di ITS-nya di jurusan biologi. Itu karena ingin tetap jadi dokter akhirnya memilih yang di Unusa. Ya, jadi tidak masalah ya. Jadi nanti silahkan aja berpacu ya, seperti nanti di slide saya ada juga. Seperti saya ini ya mungkin di sini ada mosok iso sih aku jadi dokter gitu ya. Sama saya dulu juga begitu ya. Saya dari desa. Kalau ada yang dari Gresik, ada nggak? Ada yang dari Gresik? Ada. Kristi ya. Gresik mana? Mana? Kota ya, kota. Tahu mungkin rumah sakit Islamnya Kebinate ya, belakangnya alun-alun. Saya dari kota itu masih 30 kilo ya. Jadi waktu SMP saya sudah di kota, SMP Negeri 1, mungkin yang Gresik tahu ya. Itu perjalanan saya itu sepeda pancal dulu ya, dititipkan ke penitipan, kemudian naik angkot, oper nunut teman sampai di Gresik Pasar itu, sepedaan lagi ke SMP. Demikian juga dengan SMA-nya ya, alhamdulillah. Kemudian masuk ke FK dengan sistem undangan jalur sekarang ya. Kalau dulu PMDK masuk di FK Unipro. Karena kondisi ekonomi yang mungkin ada yang di sini juga seperti saya ya, waktu itu pas-pasan, saya berusaha untuk
ngajar ya di bimbingan belajar, kemudian yang terutama beasiswa, nyari beasiswa, berburu beasiswa. Alhamdulillah dapat beasiswa Super Semar ya. Nanti juga mungkin dari yang hadir di sini ada yang mungkin orang tuanya pas-pasan kayak saya bisa menempuh jalur beasiswa itu. Jadi tetap gantungkan cita-cita setinggi langit ya. Tidak boleh putus asa gitu ya. Next. Nah ini dari beliaunya yang telah berjasa ya mendirikan pondok ini, termasuk amal jariah beliau, dan saya juga santri beliau waktu beliau masih belum berpulang, rutin ngikuti. Jadi saya waktu itu dinas di Lafalet ya, di Malang. Sabtu saya datang itu ke susu-susu supaya bisa ikut kajian setiap Sabtu ya waktu itu ya, Ustaz. Waktu asar ya. Iya, saya berusaha untuk ngikuti di sini setiap Sabtu ya. Kita kirim Fatihah ya untuk beliau ya. Al-Fatihah. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah SWT dan mendapat tempat yang layak ya. Dan teman-teman atau adik-adik kan bisa senantiasa menyaksikan ya makbaroh beliau ya, tempat peristirahatan beliau. Next. Nah ini beliau ya, lanjut. Nah ini sama Bu Nyai ya, yang merupakan juga sekarang penerus beliau ya, dan putra-putri beliau termasuk para ustadz dan ustadzah untuk beliau. Mudah-mudahan Bu Nyai juga diberikan kesehatan. Kita kirimkan Fatihah. Al-Fatihah. Ya, lanjut. Ini juga ya ustadz dan ustadzah. Lalu ini ada pendak di sini. Waktu beliau masih ada ini saya ambil dari webnya Pondok Alif Lam Mim ya, supaya kesan para ustadz ustadzah senantiasa bisa diberikan petunjuk oleh Allah untuk memberikan ilmu yang terbaiknya dan diberikan kesehatan, serta yang tidak kalah pentingnya diberikan rezeki yang barokah ya. Kita baca Fatihah. Al-Fatihah. Yeah. Next. Ini kemarin yang LDKS ya. Ini angkatan yang sebelum ini ya. Nggak ada ya yang ikut ini ya, masih belum ya? Ada. Ada juga ya. Oh iya sudah ada ternyata ya. Ini mungkin ada fotonya di sini ya. Nah ini juga untuk para santriwan santriwati yang terutama yang hadir di sini maupun yang tidak hadir ya, supaya cita-citanya tercapai menjadi manusia yang berguna bagi nusa bangsa, serta diberi kesehatan, dan keluarga yang di rumah juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita baca Fatihah ya. Al-Fatihah. Ya, Nes. Ini juga santriwati ya. Itu tadi santri, ini tadi santriwati. Ini santriwannya ya. Ada pendidikan militer ya yang diperlukan untuk kedisiplinan ya. Lanjut. Ini wali santri dan jamaah. Ini juga insya Allah walaupun tidak hadir, Ustadz Kufron yang memberikan materi untuk keluarga Pondok Alif Lam Mim di YouTube kan ya oleh Pak Muji ini, sehingga banyak juga yang ikut menikmati, sehingga para hadirin dan wali santri semoga diberikan kesehatan dan bisa membimbing atau memberikan nafkah ya untuk adik-adik semua yang hadir di sini ya, karena tiap bulan kan mereka harus kirim biaya ya untuk yang di sini ya, biaya makan maupun biaya sekolah ya. Kita doakan orang tua dari adik-adik semua, orang tua kita semua, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal, senantiasa diberikan oleh Allah barokah ya, untuk yang masih hidup diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah, untuk yang sudah wafat diampuni dosanya dan mendapat tempat yang layak. Al-Fatihah. Next. Nah ini kemarin ya, alhamdulillah Mbak Rida Rosyida Aulia namanya ya. Dan ini nyonya saya, kebetulan beliau juga dokter ya. Jadi biasanya orang itu tidak jauh dari di mana dia banyak bergaul ya. Kayak Ustadz Syarif ini kan karena bergaul di pesantren, istrinya juga santriwati itu ya, atau Ustadz dan Ustadzah ya. Mungkin Ustadz
Tofa juga ya Ustadz? Paling enggak ya ustadzah lah dapatnya, ustadzah untuk membimbing putra putrinya di rumah gitu kan. Nanti kalau adik-adik misalnya banyak juga teman itu yang karena kerja di rumah sakit kayak saya ya dapatnya dokter gitu ya, ada yang perawat dapat perawat, ada yang dokter dapat apoteker dan lain-lain ya. Dan untuk mendapatkan jodoh yang baik ini juga kiat ya, karena masa-masa SMA ini termasuk anak saya kemarin itu bilang ke saya, boleh ndak aku seneng sama seseorang katanya gitu ya. Mungkin di sini ada yang kita gitu ya. Ya boleh aja deh, wong seneng kok nggak boleh, itu kan fitrah. Tapi untuk apa istilahnya serius ya jangan dulu karena kan masih panjang perjalanan. Jadi ya puasa gitu. Jadi bukan ndak boleh. Kayak kita kalau apa puasa Ramadan atau puasa Senin Kemis itu kan makanan itu kan halal ya, boleh. Tapi nggak dimakan dulu gitu ya. Atau tidak boleh dikonsumsi. Harus puasa dulu ya, termasuk adik-adik. Dan untuk mendapatkan jodoh yang baik itu nggak usah apa neko-neko ya, dalam artian ya apa ya caranya supaya jodoh saya baik, baikilah diri adik-adik semua gitu, insya Allah nanti mendapatkan jodoh yang baik, karena minyak itu akan berkumpul dengan minyak, air dengan air gitu ya. Jadi pantaskanlah dirimu untuk mendapatkan suami atau istri yang baik. Insya Allah kalau adik-adik semua ini baik, istrinya atau suaminya juga baik gitu ya, amin. Dan itu ada di Al-Quran kan ya. Lanjut. Next. Nah ini santri fotonya waktu ya. Nah lanjut. Nah ini ilmu ada 3 tahapan ya. Jadi adik-adik ini juga untuk mengetahui bahwa apabila memasuki tahap pertama dia akan sombong ya. Jadi akhir-akhir ini banyak orang yang ilmunya itu nggak seberapa tapi ya menganggap orang lain itu bodoh gitu ya. Atau kasarannya gitu ya mengkafirkan atau menganggap orang lain itu masuk neraka gitu kan ada sekarang ini ya, karena dia sebenarnya bacaannya belum banyak. Ada amalan yang misalnya mohon maaf ini ada yang kunut dianggap bid'ah dolala finnar dan lain ya, itu ada yang seperti itu ya, karena dia masih belum banyak bacaannya gitu ya. Tapi dia bila memasuki tahapan kedua maka dia akan rendah hati ya. Dan bila tahapan ketiga maka dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Jadi semakin banyak ilmu orang itu akan semakin tawaduk ya. Lanjut. Nah ini ya, mudah-mudahan ini di dalam hadis ya. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, hati kita termasuk hati yang khusyuk, dan nafsu kita nafsu yang bisa banyak bersyukur gitu ya. Dan doa kita juga doa yang ijabah. Lanjut. Nah ini ya sikap belajar. Jadi lanjut. Ada 3 ya. Jadi ada yang gelasnya penuh air, ada yang gelasnya itu kosong tapi tertutup, ada yang gelas kosong setengah kosong, ada yang gelas kosong terbuka. Lanjut. Nah ini ya, ini gelasnya penuh air, dia banyak ilmunya memang, tapi karena dia merasa banyak ilmu sehingga dia tidak bisa lagi diisi ya. Ada yang gelasnya itu kosong tapi tertutup sehingga tidak bisa juga masuk ya. Ada yang setengah tertutup. Nah ini juga setengah tertutup, masuknya juga nggak bisa lancar. Nah yang baik adalah gelas kosong terbuka. Jadi kalau kita belajar ya kita kosongin diri kita ya, untuk supaya bisa masuk apa yang diberikan. Lanjut. Nah ini ya, jadikan belajar sebagai hobi ya. Jadi ini Mas Ginting ya, kemarin sayangnya nggak bisa menang di Olimpiade ya, tapi dia sering menang juga ya. Jadi jadikan belajar sebagai hobi ya. Jadi kalau kita menjadikan belajar sebagai hobi, apa iso gitu ya. Mungkin di sini ada yang senang dengan komik ya, ada komik ya, atau cerita Doraemon yang biasanya banyak gambarnya itu ya. Iya, atau kalau ya kaban atau apa gitu ya. Itu kan bisa ya, kita seneng kan kalau baca itu kan ngantuk hilang gitu ya. Nah, itu jadikan gitu ya. Saya juga waktu itu sempat pelajaran yang paling sukar itu kan banyak yang menganggap matematik ya. Tapi begitu saya menemukan teknik supaya saya suka. Jadi begitu bisa terpecahkan soal, nah itulah senangnya di situ, sehingga akhirnya bisa menjadi suka ya. Jadi jadikan belajar sebagai hobi atau yang disuka.
Jadi anggap aja belajar itu seperti kita membaca komik atau baca Quran itu seperti baca komik gitu ya. Memang tidak mudah tapi bisa dibuat supaya mindsetnya ke sana. Lanjut. Nah ini ya. Jadi melakukan sesuatu dengan happy insya Allah akan menyehatkan ya. Lanjut. Nah ini supaya kita happy, yang bisa angkat tangan dapat hadiah ya.